saya mau tulisan dari kelompok 2 akan materi tentang konsep estetika Minangkabau dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Baiklah, materi utama yaitu pengertian estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan yang disebut dengan nilai estetis. Pada prinsipnya, masalah estetika selalu bertumpu pada dua hal. Yang pertama, keindahan, dan yang kedua yaitu seni. Tetapi dari kedua hal tersebut berkaitan dengan masalah nilai, pengalaman estetis, dan pencipta seni. Keindahan dan seni merupakan dua hal yang saling berhubungan. Salah satu bentuk perwujudan keindahan adalah dalam bentuk karya seni. Bagaimana hubungan keindahan dengan seni yang dijawab oleh para filsuf sepanjang zaman. Beberapa ahli berpendapat bahwa seni dan keindahan tak terpisahkan, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa seni tidak selalu harus indah atau bertujuan untuk keindahan. Pendapat bahwa seni tidak terpisahkan keindahan terutama oleh Baumgarten sebagai pelopor ilmu estetika. Menurut Baumgarten, tujuan dari keindahan untuk menyenangkan dan menimbulkan keinginan atau manifestasi keindahan tertinggi tercermin pada alam. Maka tujuan seni adalah keindahan dan mencontoh alam. Para ahli seni berpendapat bahwa seni tidak selalu indah. Menunjuk karya-karya seni kontemporer dewasa ini, lukisan dan patung menampilkan gambar-gambar kotor, bahkan menjijikan dan menunjukkan pula pada karya manusia purba yang terkesan seram atau menyeramkan. Mereka berpendapat bahwa seni bukan produk keindahan, tetapi produk problem masalah seniman. Seni memang bukan produk keindahan, tetapi keindahan itu merupakan suatu idealisasi yang sebaiknya melekat pada media seni itu. Keindahan bukan. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, aliran dalam filsafat nilai. Ada beberapa aliran dalam filsafat nilai. Yang pertama, aliran objektivisme, mengatakan bahwa nilai itu terletak pada objek itu sendiri, sama sekali lepas atau tidak tergantung dari keinginan subjek atau kesukaan manusia. Nilai itu sudah ada sebelum orang itu menilai, jadi nilai itu adanya absolut. Parnomo 1991, buku halaman 9. Salah seorang tokoh dari aliran ini adalah Plato, yang mengatakan bahwa nilai merupakan dunia yang tetap dan ternyata nilai berada di dalam dunia konsep, dunia ide. Sedangkan Profesor E.C. Spalding mengatakan bahwa nilai-nilai adalah subsisten yang bereksistensi dalam ruang dan waktu, karena subsisten nilai-nilai itu bebas dari keinginan dan kesukaan manusia. Parnomo 1991, buku halaman 10. Yang kedua, ada aliran subjektivisme, mengatakan bahwa nilai sama sekali tergantung atau ditentukan oleh subjek. Edmund Burke mengatakan bahwa keindahan ditentukan oleh selera. Suatu objek baru bernilai apabila diinginkan atau didambakan oleh subjek. Subjeklah yang memasukkan nilai ke dalam objek, sehingga objek itu bernilai. Parnomo 1991, buku halaman 10. Dengan kedua aliran yang mempunyai sudut pandang yang berbeda, di mana objektivisme mendasarkan pandangan pada objek berdiri sendiri, terlepas dari pengaruh subjek, sedangkan subjektivisme memfokuskan pada peranan dan pengaruh subjek semata. Yang ketiga, ada aliran pragmatisme. Sesuatu itu bernilai apabila dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Misalnya lembu. Bagi seorang petani, lembu mempunyai fungsi sebagai teman bekerja mengerjakan sawah dan ladangnya. Bagi seorang pedagang, lembu merupakan aset dalam bidang ekonomi. Dan bagi umat beragama Hindu, lembu menjadi binatang kendaraan Dewa Wisnu yang dikeramatkan. Yang keempat, aliran esensi. Sesuatu dikatakan bernilai indah, misalnya karena hanya itu sendiri. Bunga mawar itu indah karena memang di dalam bendanya itu sendiri mempunyai sifat yang indah. Baik, saya Nadiatul Adawiyah akan menjelaskan tentang jenis dan ragam nilai. Menurut Elieng G, membedakan 4 macam jenis nilai. Yang pertama, ketuhanan.
ketuhanan yaitu nilai kebaikan yang merupakan kebenaran. Kedua, kebaikan yaitu nilai kekudusan yang sekaligus merupakan keindahan. Ketiga, kebenaran yaitu nilai keindahan yang merupakan kekudusan. Keempat, yaitu nilai keindahan, beauty, yaitu nilai kebenaran yang sekaligus merupakan kebaikan. Dari 4 macam jenis nilai diwujudkan menjadi, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan diwujudkan menjadi nilai religius. Kedua, kebaikan menjadi nilai etis. Dan ketiga, yaitu nilai kebenaran menjadi nilai intelektual, dan keempat yaitu keindahan yang merupakan nilai estetis. Dari 4 macam jenis nilai ada juga ragam nilai yang menurut Delieng dalam bukunya Administrasi Kefilsafat dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental berfungsi sebagai suasana atau alat untuk mencapai suatu hal lainnya, termasuk suatu nilai apapun yang lain. Yang kedua, nilai intern. Nilai intern yaitu nilai yang hanya melekat pada benda yang menimbulkan kepuasan. Ketiga, nilai kontributif. Nilai kontributif yaitu nilai suatu pengalaman sebagai bagian dari keseluruhan menyumbang pada keberagaman. Keempat, yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik yaitu nilai yang suatu pengalaman yang bersifat baik patut dimiliki sebagai tujuan dari dan untuk pengalaman itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Febriani dengan NIM 180461103. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi keempat tentang kategori nilai estetik. Nilai estetik sebagai salah satu jenis nilai manusiawi yaitu nilai religius, nilai etis, dan nilai intelektual. Menurut De Lianggi, tersusun dari sejumlah nilai yang dalam estetika dikenal sebagai kategori-kategori keindahan. Pada umumnya, filsuf membedakan menjadi 3 pasang atau 3 kategori. Yang pertama, kategori yang agung dan elok. Yang kedua, kategori yang komis dan tragis. Dan yang ketiga yaitu kategori yang indah. Keindahan atau nilai estetik yang disifati Bundo Kanduang yang mencerminkan adat dan agama secara turun-temurun, sekaligus konsep dalam pandangan hidup keturunannya. Lebih dahulu perlu disimak sosok perempuan yang dibunyikan dalam Mamang Adat Perempuan Minangkabau pada dasarnya dibagi menjadi 3 cerminan, yaitu 1. Perempuan, yang kedua Simarewan, dan yang ketiga Mambang Tali Awan. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona, NIM 1807195. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang konsep estetika Minangkabau dan implikasinya. Dilihat dari unsur-unsur kebudayaan, kesenian adalah salah satu dari unsur kebudayaan universal yang dapat ditemui hampir di seluruh kehidupan sosial budaya suatu masyarakat. Kesenian dapat dijadikan sebagai simbol kejayaan pada sebuah etnis di suatu daerah. Menurut KBBI, tradisional merupakan sikap, cara berpikir, serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Penjelasan tersebut merupakan pola pikir yang mengandung usaha untuk mewariskan ilmu dan pengetahuan dari masa lalu untuk masa depan. Pada konteks pewarisan tradisi, bentuk kegiatannya seperti upacara, peraturan adat, dan kesenian. Kesenian yang diwariskan secara turun-temurun inilah yang disebut sebagai kesenian tradisional. Konsep seni tradisional Minangkabau sejalan dengan filosofi, mengadopsi nilai kosmos atau alam kitabullah ayat kauniyah yang tak tertulis, diperkuat dengan nilai Islam. Bentuk konsep sebagai seni, tetap saja nilai utama keindahannya atau estetika
Estetika dalam konsep Islam disebut dengan jamal. Jamal dilihat dua sisi mengikuti konsep muhakah. Yang pertama master dan yang kedua tiruan. Master ini adalah keindahan dari Tuhan dan tiruan adalah keindahan kebudayaan seni yang diproduk oleh manusia. Kebudayaan secara kategoris ada 7 sistem, yakni sistem sosial, ekonomi, politik, iptek, filsafat, seni, dan religi. Posisi seni adalah satu di antara sistem kebudayaan. Sistem seni ini dari perspektif budaya Minangkabau, sistemnya disebut Tali Tigo Sapilin. Kajiannya disederhanakan pada 3 kelompok, yakni kelompok seni rupa, kelompok seni gerak, dan kelompok seni suara. Masing-masing kelompok ini disederhanakan menjadi 3 wujud, yakni ada seni lukis atau desain, pahat, sulam, dan arsitektur. Seni lukis atau desain punya anatomi sendiri, dapat berwujud segala bentuk, geometri motif, dan aliran lukis. Demikian pula desain dapat berbentuk segala dan motif kreasi ke arah seni pakai. Seni pahat atau sulam dapat berwujud ukiran Minang yang memperlihatkan kekayaan motif alam. Seni rupa jenis arsitektur memiliki wujud yang jelas pada setiap genrenya. Yang pertama ada fungsional, terlihat wujud monumen. Sakral ada masjid madrasah. Sivil ada bentuk gedung pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan adat atau rumah gadang. Dalam presentasi seni tradisional adat dan atributnya maupun dalam seni gerak banyak mempresentasikan konsep alam. Dalam seni suara banyak menggunakan bahasa alam seperti kabut, malam menunjukkan tidak mengerti. Dalam gerak juga banyak meniru gerakan alam seperti aseni, tarik elang, rantak kudo. Dalam pertunjukan banyak meniru alam, misal adu kurukuran, adu lesung, lukah gilo. Apalagi seni rupa motif banyak diambil dari alam. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.